Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam Sabtu ini, malam rutinitas kita mengkaji beberapa hadis Nabi, alhamdulillah kita kumpul lagi di pengajian kita ini, dan mudah-mudahan adanya kita di sini adalah adanya kita di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk pada surga yang hakiki, kita malam ini ada di tamannya, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita semuanya dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang tangisan kita karena takut kepada Allah dan karena rindunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas hadis yang ke-10. Mudah-mudahan hadis ini menjadi peringatan, menjadi nasihat buat kita yang kedepannya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang datang dari Abi Umamah Sudai bin Aglan Al-Bahili radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabba ilallahi ta'ala min qatrataini wa atharaini, qatratin dumu'in min khasyatillah wa qatrati damin tuharaku fi sabilillah, wa ammal atharani fa atharun fi sabilillahi ta'ala wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala. Al-hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Ada sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabba ilallahi ta'ala min qatrataini wa atharaini. Tidak ada sesuatu yang paling Allah sukai, tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai, kecuali ada dua tetesan dan dua bekas. Ada dua tetesan yang paling Allah sukai, dan ada dua bekas yang paling Allah sukai. Qatrati dumu'in min khasyatillah, dari dua tetesan yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai. Yang pertama adalah tetesan air mata min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Pernahkah air mata kita ini mengalir? Pernahkah air mata kita ini menetes karena takut dengan siksa dan azab Allah? Yang terjadi sekarang, manusia itu lebih banyak tertawa, lebih banyak berteriak-teriak ketimbang daripada meneteskan air mata karena takut oleh azab Allah. Padahal di dalam agama, kalau kita tidak bisa nangis, mungkin kita ini susah dengan air mata kita ngalir, fatabaki, maka berupayalah pura-pura nangis, saking takutnya kita kepada siksa dan azab Allah. Resapi
tentang siapa diri kita dan siapa Allah. Allah punya rahmat, Allah punya kasih sayang. Di sisi lain Allah juga punya azab. Allah itu punya siksa. Nah, kita Allah ciptakan itu punya air mata. Lalu air mata kita ini kita gunakan untuk apa? Ada air mata bahagia, ada air mata sedih. Contoh, kemarin ketika terjadi final bulu tangkis antara siapa itu? Kemarin Olimpiade itu. Banyak penonton yang nangis, bahkan pemainnya pun nangis. Pemain kita itu nangisnya bukan sedih tapi nangis bahagia. Kenapa? Karena menjadi juara. Yang lain pun bangsa kita ikut menangis, tapi bukan nangis sedih, nangisnya bahagia karena kemenangan. Nah, sementara pertanyaannya, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita maksiat, di depan kita itu sudah disiapkan azab, sudah disiapkan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita sampai akhirnya air mata kita ini netes, sampai akhirnya kita menangis karena begitu banyaknya dosa dan kesalahan? Nah, ketika kita menyesali segala perbuatan, ketika kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita, kemudian sampai akhirnya mata kita ini meneteskan air mata, maka air mata yang seperti itulah air mata yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merenung kesalahan kita sebegitu banyaknya, dosa sebegitu banyaknya, maksiat sebegitu banyaknya, hukum-hukum Allah kita langgar, kemudian larangan-larangannya kita terjang, sebegitu banyaknya dosa, akhirnya bisakah kita sesali hal itu sampai akhirnya kita meneteskan air mata sampai kita nangis? Nah, ketika kita mampu meneteskan air mata karena takutnya kita kepada Allah, maka air mata itulah air mata yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Kemudian tetesan yang kedua yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qatrati damin tuharaku fi sabilillah, adalah tetesan darah yang mengalir karena jihad di jalan Allah. Kalau yang pertama air mata karena takut kepada siksa dan azab Allah. Kemudian yang kedua, tetesan yang paling Allah sukai, tetesan yang paling Allah cintai itu adalah tetesan darah yang mengalir dari tubuh kita karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu, entah itu di zaman Nabi, di zaman Khalifah, ketika umat itu diajak untuk berjihad, mereka berebut berjihad. Kenapa demikian? Kalaupun mereka mati syahid. Kalaupun mereka tidak mati, hanya luka-luka, darah yang menetes itu adalah darah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang umat ini kalau diajak jihad mikir 1000 kali, takut mati. Kenapa sekarang umat ini takut mati? Karena cintanya kepada dunia. Jadi mereka lebih banyak mencintai dunia ketimbang mencintai surga. Mereka kepengen masuk surga, tapi lebih mencintai dunia. Itu tentang tetesan yang paling disukai Allah, tetesan air mata dan tetesan darah yang mengalir karena jihad di jalan Allah. Wa amal atharani fa atharun fi sabilillahi wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala. Dan adapun dua bekas yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Fa'atharun fi sabilillah. Yang pertama, bekas yang ada di badan kita atau dimanapun adanya. Kemudian bekas itu paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bekas ketika kita jihad di jalan Allah. Contoh, kita jihad membela agama Allah. Katakanlah perang di medan perang, nggak mati kita, tapi terluka. Kita tetap hidup, tapi di sini ada bekas pedang musuh di tangan, di mana kan bebekas tuh, bekas di badan kita, di tangan kita, atau barangkali ketika musuh nebas tangan kita putus, berarti tangan kita, telunjuk kita hilang. Ada bekas apa? Bekas jihad di jalan Allah. Oh, entah itu luka, entah itu putus, entah itu apa. Ketika itu kita lakukan di jalan Allah, maka bekas yang seperti itulah bekas yang paling disukai Allah. Jadi kalau luka itulah yang paling dicintai Allah. Tapi kalau luka hati karena putus cinta, jauh bukan. Luka hatinya, hancur hatinya, berbekas hatinya, karena segala harapannya yang indah-indah tidak tercapai. Oh, ternyata bukan luka itu juga luka yang dicintai Allah. Luka yang dicintai oleh Allah adalah luka karena jihad di jalan Allah. Sekarang kalian dari kita bahas. Kalian tadi pagi pada ngapain? Vaksin. Bambang enggak bengek. Nah, mudah-mudahan aja kalian setelah vaksin pada sehat semua. Gejala-gejala yang bagaimana, pokoknya mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin. Nah, ketika kalian divaksin, kemudian kalian itu tujuannya supaya bisa belajar. Kalian divaksin, kemudian tujuannya apa tadi? Supaya bisa belajar kembali, sekolah bisa tatap muka, kemudian bisa berdekatan lagi satu dengan yang lainnya. Artinya untuk tujuan belajar. Nah, belajar ini adalah bagian daripada jihad di jalan Allah. Karena mudah-mudahan saja vaksin kalian ada bekasnya di sini. Itu menjadi bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau meriang-meriang dikit itu wajar. Ntar lu pada itu, lu tempelin duit di sini udah nempel. Nah, adapun bekas yang kedua yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala, adalah bekas ketika kita melaksanakan fardu dari apa yang Allah fardukan kepada kita. Bekas yang nempel pada diri kita, bekas dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Contoh, jidat kalian hitam, ini sampai hitam, tapi jangan dibuat-buat hitamnya. Artinya hitam alami. Jidat kalian hitam karena saking banyaknya sujud kepada Allah. Oh, tanda yang seperti itulah yang paling dicintai Allah. Kemudian mata kaki kalian sampai hitam, kapalan. Saking banyaknya duduk bersila karena sujud kepada Allah, bersila karena zikir kepada Allah, bersila karena sholawat kepada Nabi. Nah, ketika mata kaki kalian itu hitam kelihatannya sampai kapalan, nah tanda yang seperti itulah tanda yang dicintai oleh Allah. Jidat hitam, mata kaki sampai hitam, kapalan. Kalau kayak mata kaki kayak ini hitam, dua-duanya malah tebel lagi. Tapi itu bukan karena zikir, karena kaki kekosot-kosot dulu. Nah, itu jadi tanda yang paling Allah sukai, bekas yang ada di tubuh kita yang paling Allah sukai itu adalah ketika bekas itu terjadi gara-gara kita menjalankan perintah Allah.
Saking banyaknya sujud, jidat kita hitam. Oh, ini hitam yang seperti inilah tanda yang paling dicintai Allah. Mata kaki kita hitam saking banyaknya bersila karena zikir kepada Allah. Kita istighfar atau kita baca sholawat, duduk kelamaan, mata kaki sampai apa? Sampai pada hitam. Nah, hitam seperti inilah hitam yang dicintai Allah. Nah, sekarang yang terjadi asarnya, bekas yang terjadi sekarang ini bukannya hitam di jidat, bukannya hitam di mata kaki, bukannya kapalan di telapak tangan karena saking banyaknya telapak karena sujud, bukan. Sekarang ini asarnya ada di HP semuanya. Ini bukan, mudah-mudahan bukan kita semuanya, bukan kalian semua, mungkin orang Jerman. Habis sholat subuh, selesai sholat subuh. Nah, selesai sholat subuh, kemudian entah zikir, entah enggak, entah wirid, entah enggak, buka. Yang perempuan itu buka mukenaknya, buka kain mukenaknya, buka semua. Kemudian celana pakai training, pakaiannya pakai kaos, jilbab mah pakai, dan tidak pernah terlepas HP. Ngapain? Ada yang lari pagi lah, jogging lah, senam lah, apalah dikerjain. Silakan, itu bagus. Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Tapi sayangnya, asarnya bekas yang ia buat akhirnya apa? Pada saat dia olahraga itu tidak pernah nggak ada. Selalu saja dia ngapain? Ambil HP, kalau nggak direkam dia apain? Foto, dia selfie. Oh, dia rekam atau dia foto, dia selfie, kemudian dia apain? Oh, dia share, apa dia apa namanya? Upload, gitu. Dia upload. Entah ada yang di status WA, ada yang di mana lagi? Kemudian di di IG, di apalah Twitter. Pertanyaannya entah apa itu tujuannya. Olahraganya bagus untuk kesehatan, tapi harus dipoto, direkam, kemudian di-share, dikirim, entah itu di status WA, di IG, di FB, di apalah. Pertanyaannya tujuannya apa itu? Bikin status lah, tulisannya entah apa ditulis, semoga sehat, semoga apa. Intinya apa? Ketika foto kita share, itu kan kita berharap dari orang yang melihat paling tidak ada yang nge-like atau ada yang komen. Nah, kalau perempuan yang nge-share fotonya, ada yang kadang kakinya doang dipoto, muka kali-kali karena mukanya tidak menjamin, kaki doang di-share sama sepatu, ada yang lepas lu, share semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika itu di-share, di-upload namanya ya, di-upload, tujuannya supaya foto itu dilihat orang, kemudian di-komen. Akhirnya apa? Kalau cuma nge-like, ketahuan namanya gak ada komen, terus kadang ada yang. Kemudian kalau dia nge-share ke badan-badannya, oh badannya bagus amat ya. Kalau dia nge-share mukanya manis amat ya. Tuh, akhirnya apa? Dari mulai nge-share foto, akhirnya jadi chatting-chatting. Dari mulai tujuannya olahraga buat kesehatan, akhirnya terjadi kemaksiatan lewat chatting-chattingan, ngobrol apa. Dari awalnya memuji kecantikan, apa akhirnya manjang kemana-mana itu. Dan ini banyak terjadi di Jerman, terjadi di Spanyol terjadi, di Prancis terjadi, di Inggris terjadi, sampai di Belgia terjadi juga itu. Nah, asar-asar yang seperti ini, kiriman-kiriman foto yang seperti ini itu tidak dicintai sama Allah, enggak, sama sekali enggak.
Yang dicintai itu, nah jidatnya hitam karena banyak sujud, mata kakinya hitam, duduk bersila karena banyak mungkin matanya sayu. Matanya sayu karena banyak nangis, banyak merenung dosa dan kesalahan. Tapi kalau yang matanya sayu cuman main HP sakit. Main HP berjam-jam, malam kagak tidur, HP sakit 3 hari gak bangun. Bukan itu yang sukai Allah, bukan. Nonton drakor katanya. Itu terjadi itu di Djibouti, itu di Sudan. Dari sini tadi. Nah, intisari dari pengajian kita pada malam hari ini, menangislah kepada Allah karena dosa kita banyak. Kemudian carilah, buatlah bekas pada diri kita. Bekasnya itu adalah bekas ibadah, bukan bekas yang lain. Nah, tetesan air mata karena kita takut kepada Allah, bekas yang hitam ada di jidat kita, di mata kaki dan di lainnya karena ibadah kepada Allah, maka bekas dan tetesan yang begitulah yang paling disukai Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.